Karena kebahagiaan. Itu adalah berbahagia. Kebahagiaan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang untuk hari ini, saya sedikit mau flashback atau mengingat apa yang kita pelajari minggu lalu, seperti yang sudah disampaikan pastor tentang perayaan Pentakosta kita minggu lalu, di mana pastor mengatakan bahwa kita ini adalah 120 orang yang berada di ruang atas tersebut, ruang atas atau tempat di mana pencurahan Roh Kudus pertama kali. Nah, di situ kita inilah orang-orang percaya tersebut yang dipercayakan Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Nah, saya sedikit mengutip, ada tadi pagi saya dapat sedikit post, saya minta tolong Yosi untuk menampilkannya. Bisa kita baca sama-sama, saudaraku. Panggilan Anda menjelaskan pikiran Anda diubah oleh pembacaan kata suci dan pekerjaan Allah dalam diri Anda. Allah tidak pernah menyembunyikan kehendaknya dari kita. Pada waktunya, ketika Anda menghadapi panggilan untuk mengikuti Dia, tujuan yang harus Anda tempuh akan terungkap di hadapan Anda. Kesulitannya adalah tetap pada menjaga kekhawatiran atau konser yang lain mengalihkan perhatian Anda. Charles L. Swindoll. Ini Charles L. Swindoll ini adalah seorang pendeta atau penulis dari Amerika yang mendirikan Insight for Living. Yang tadi saya baru dapat juga tadi pagi tentang posisi. Saya menggarisbawahi tentang kesulitannya adalah terletak pada menjaga kekhawatiran atau konser yang lain mengalihkan perhatian Anda. Nah, saya sedikit cerita saudaraku mengenai hal yang baru saya alami tadi malam. Saya berterima kasih besar untuk Josi dan Mama yang tadi malam dari jauh-jauh dari Cimarincar datang mendatangi saya, ke tempat kerja saya, menemani saya ketika saya lagi bergumul dengan keadaan saat itu. Ketika saya pulang dari sini, waktu kita sama-sama kemarin buka puasa di gereja, nah saya mendapati kerjaan saya, tempat yang saya jaga, tempat pekerjaan yang saya jaga itu terbuka pintunya. Gerbangnya tertutup, tapi pintu yang dalamnya terbuka. Waduh, ini bagaimana Tuhan? Saya buka gerbang kan, masih digembok gitu kan. Saya buka gemboknya, saya mau masuk tapi saya terhenti. Jangan. Saya pikir ini ada orang di dalam sedang beraksi, saya pikir. Saya nggak berani masuk. Maksud saya seperti ya, tahulah kalau ada orang di dalam sedang beraksi, fatal. Lebih banyak kalau saya tiba-tiba masuk sendirian gitu. Jadi saya nunggu di luar gimana? Saya coba hubungi teman-teman terdekat saya coba hubungi orang-orang kantor, hubungi kerjaan saya hubungi Josi, gimana? Kayaknya di rumah dia. Waduh, gimana nih? Saya hubungi Petrus, aku di rumah bang, jauh juga, gerimis bang, hujan di sini. Aduh, udahlah, nggak apa-apa. Saya coba hubungi teman yang lain, saya coba hubungi, lalu mereka datang. Kami pertama awalnya Yosafat Sigiro. Nah, saya, gimana bang? Saya kenal bang, aku memang jauh, tapi tunggu banget. Tunggu dia datang dengan cepat. Kami masuk ke dalam kantor itu berdua. Kami megang sapu, berdua megang kayu gitu. Ini gak benar ini. Siap-siap kan problem. Siap bang. Sama-sama kita nih kan. Kalau di dalam ada orang yang lagi bersenjata atau apa kan ya. Ya bagaimana kejadiannya kita tidak tahu lah. Tapi puji Tuhan lah ya. Ketika kami masuk, aduh memang rasa khawatir, rasa takut itu memang personality kami berdua. Kami telusuri tempat itu dari sudut ke sudut. Dari kamar ke kamar kami buka, dari lemari kami buka, dari di bawah kolong meja, di bawah semua kami buka, sampai ke atas kami naik ke lantai paling atas kami buka tong penyimpanan air. Mana tahu orang yang bersembunyi di situ kan? Waduh, sampai Josi juga datang ikuti yang mama itu. Waduh, jauh mereka datang menemani saya untuk menghadapi situasi saat itu. Nah ini yang membuat saya sedikit tadi malam khawatir juga bagaimana saya mau buat. Biasanya saya gitu juga saudaraku. Begitu saya mau sharing firman hari ini, saya coba flashback lagi, membacanya lagi malamnya gitu. Waduh, saya persiapannya kurang lagi nih gitu kan. Kurang lagi kekhawatiran itu membuat saya tuh menjadi konsentrasi saya takut paginya saya kan aduh gimana. Karena malamnya ketika orang Josi pulang dan teman-teman yang lain pulang, nah di situ yang perasaan saya semakin besar gitu. Saya sendiri, begitu saya kunci sendiri di dalam rumah itu saya tidak bisa tidur, dia sana sini terus. Ya, konsentrasi saya benar-benar terpecah, khawatir terus. Ya, sebagai manusia biasa, kita pasti mengalaminya ke saudara.
Nah itu, tetapi ya puji Tuhan, seperti yang Pastor sampaikan, bahwa ketika hari Pentakosta Roh Kudus sudah turun dan menyertai kita, ada kekhawatiran dan penganiayaan perasaan itu, puji Tuhan, saya mampu, ya Tuhan kiranya mampukan saya untuk mengatasinya. Itu menyampaikan firman Tuhan bagi ini. Nah kita akan begitu saja yang ingin saya sampaikan. Mungkin saudara merasa biasa-biasa saja ya. Saya pada malam itu, waduh, karena ya saya pun bisa juga jangan kau masuk, nyawang hilang nanti. Ya kalau masuk orang dengan kesehatan tebasnya saya. Dari sini saya saudara itu. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan mendengarkan lalu menjadi berkat untuk bisa menjadi 120 orang tadi menyampaikan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami Tuhan sampai pada pagi hari ini Tuhan. Kami masih dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, agar kami lebih dapat belajar lagi, mengerti lagi tentang firman-Mu untuk kami bisa aplikasikan di kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, berbicaralah, kami siap mendengarkan. Haleluya. Amin. Nah, firman Tuhan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah mengenai Saul menjadi raja. Saul menjadi raja yang ada di 1 Samuel 10 ayat 17 sampai 27. Kita akan coba baca secara bergantian ya saudara ya. 1 Samuel 10 ayat 17 sampai 27. Saya akan mengawalinya, lalu saudara mengikutinya dan begitu seterusnya sampai akhirnya. Saul menjadi raja dengan diam. Kemudian Samuel mengerahkan bangsa itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Dan dia berkata kepada orang Israel itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, aku telah menuntut orang Israel keluar dari Mesir, dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir, dan dari tangan segala yang menindas kamu. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu, dengan berkata, tidak, angkatlah seorang raja atas kami. Maka sebab itu, berdirilah kamu di hadapan Tuhan, menurut sukumu dan menurut kaummu. Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka, maka didapati suku Benyamin. Sesudah itu disuruhnyalah suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya, maka didapati kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruhnyalah kaum keluarga Matri tampil ke muka seorang demi seorang, maka didapati Saul bin Kis. Tapi ketika ia dicari, dia tidak ditemukan. Sebab itu ditanyakan pula kepada Tuhan, apa orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Berlarilah orang ke sana dan mengambilnya dari sana. Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, kamu lihatlah orang yang dipilih Tuhan itu, sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian, hidup raja. Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang masing-masing ke rumahnya. Saul pun pulang ke rumahnya ke Gibea, dan bersama-sama dengan dia pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Sama-sama kita baca saudaraku. Tetapi orang-orang bersila berkata, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya, tetapi ia pura-pura tuli. Nah, di sini bisa kita lihat saudaraku bagaimana ceritanya bangsa Israel sangat menginginkan seorang pemimpin yang sebenarnya sebelumnya memang mereka dipimpin langsung oleh Allah, atas kehendak Allah. Tetapi, nah sebagai manusia ini memang ada jalan yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Mau apa yang mau dia? Dia tidak mau dipimpin langsung oleh Allah. Padahal Allah begitu mengasihi dia, Allah begitu menyertai bangsa Israel ini. Nah, bisa kita lihat meskipun bagaimana Allah mengasihi, bisa kita lihat di 1 Samuel 3:17 saudaraku.
kita sedikit melihat 1 Samuel 3:17. Satu Samuel 10 ayat 19. Mari kita baca sama-sama saudaraku. Tetapi sekarang kamu adalah Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu dengan berkata, tidak, angkatlah seorang raja atas kami. Maka sebab itu berdirilah kamu di hadapan Tuhan menurut sukumu dan menurut kamu. Nah, di sini bisa dilihat saudaraku bagaimana bangsa Israel itu menolak Allah. Padahal Allah sudah menyelamatkan mereka dari malapetaka, kesusahan. Nah, seperti kita ini juga saudaraku. Terkadang kita mengabaikan kasih Allah, mengabaikan bagaimana penyertaan Tuhan di kehidupan kita di masa-masa pandemi ini, saudaraku. Bagaimana kita mengucap syukur luar biasa, saudaraku. Sampai saat ini kita masih menjadi orang-orang yang terloloskan dari orang-orang yang lewat tadi, saudaraku. Tuhan mampukan kita itu menghadapi masa-masa saat ini. Nah, inilah hal yang membuktikan bahwa kasih setia Allah kepada bangsa Israel tadi juga kepada kita begitu besar. Begitu meskipun bangsa Israel menolak Allah untuk memimpin mereka, tetapi Allah tetap memberikan Saul. Bisa kita baca tadi bagaimana Allah kehendak Allah Saul menjadi pemimpin bangsa Israel. Begitu juga kita dengan kehendak Allah kita mampu menghadapi saat-saat seperti ini. Nah, kenapa kita sering menolak kehendak Tuhan, saudaraku? Kenapa kita sering mengabaikan? Karena kita mau melakukan apa yang kita mampu dengan sesuai kekuatan kita. Nah, ini akan kita pelajari, saudaraku, dari kisah Saul tadi. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari mengenai kisah Saul dalam pemilihannya menjadi raja. Nah, pertama kita akan belajar bagaimana Saul dipilih karena kasih karunia Tuhan. Nah, terkadang kita ada hal-hal yang membuat kita merasa kita tidak mampu menerima kasih karunia Tuhan. Kita mengabaikan kasih karunia Tuhan. Pertama, kenapa, saudaraku? Karena kita tidak merasa layak. Kita merasa tidak layak, saudaraku. Kita buka di 1 Samuel 9 ayat 20 sampai 21. Kita baca sama-sama, saudaraku. Adapun berdaya-dayamu yang telah hilang 3 hari lamanya sampai sekarang, janganlah kau khawatir, sebab telah ditemukan. Tetapi siapa yang memiliki segala yang dimiliki orang Israel, mulai pada padamu dan pada seluruh kaum keluargamu. Tetapi jawab Saul, bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel, dan bukankah kamu yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapak berkata demikian kepadaku? Nah, di sini kita lihat juga, saudaraku, Saul merasa tidak layak ketika dia akan ditunjuk menjadi raja. Dia merasa bahwa dia karena merasa dia dari suku terkecil dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, bahkan dari kaum terkecil, kaum Matri tadi kita bisa baca, saudaraku, kaum terkecil dari suku Benyamin. Dia yang dipilih. Kenapa, saudaraku? Karena Tuhan ini aneh, sedikit unik, saudaraku. Dia memilih orang-orang yang tidak pantas untuk menjadi pemimpin. Ya, saya juga saya pun merasa tidak pantas juga berdiri di sini karena latar belakang saya. Jadi juga Saul latar belakang bagaimana, ya dari mana dia berasal. Gitu. Saya pun dari mana saya berasal, pendidikan saya, juga hal-hal yang sudah saya lakukan pada masa lalu. Saya juga merasa tidak pantas. Intimidasi seperti itu, saudaraku, yang membuat kita tidak merasa layak, membuat kita akan berhenti di zona biasa-biasa saja. Kita tidak mampu merasa ini menjadi luar biasa. Nah, ini yang membuat kita sulit untuk menjadi seorang pemimpin, saudaraku. Kita akan berhenti pada hal-hal yang mengintimidasi kita terus. Kita terus merasa tidak layak, tidak mampu karena hal yang sudah kita lakukan. Kemarin saya berbuat begini,
masa lalu saya begitu hitam. Oh ya, kalau saya cerita bagaimana masa lalu saya, saudaraku, sedih saudaraku, bukan sedih saja. Tapi begitu saudara dengar, mungkin itu semuanya gak pantas sebenarnya berada di altar ini gitu. Ya teman-teman saya yang tahu bagaimana masa lalu saya, teman-teman di sosmed, ketika saya berbagi ya tentang firman Tuhan atau coba sharing firman Tuhan, mereka pasti ketawa ya, pasti mentertawakan. Ini Monang ini maksudnya apa gitu? Di jamaah Tuhannya gimana kok sampai bisa seperti itu gitu? Nah itu saudaraku, saya terus merasa tidak layak ada itu kan. Tapi ya kiranya Tuhan mampukan lah, kiranya Tuhan memang membuat saya sanggup untuk bisa menjadi terang gitu. Teman-teman saya masih banyak yang bergumul dengan dosanya. Nah saya pernah berbagi waktu di Alfa kemarin ya, kehidupan sebagai muda-mudi yang berpacaran, berhubungan gitu. Nah kalau kita berhubungan itu harus sesuai tempatnya gitu, melihat tempatnya dengan kondisi kita gitu. Jadi kalau kita memang tidak mampu berhubungan yang baik dengan situasi itu, ya hancur saudara. Ya begitu saya juga saudaraku, saya tidak mau, saya sudah lama nggak berlawan. Nah itu tempat saya, mungkin saya bergumul dengan kehidupan hitam saya saudara. Tapi saya ceritakan sama teman-teman saya, di situ saya hancurnya. Ya jangan dulu ke situ, karena ya pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kita belum berbuat yang baik aja, coba bergumul di tempat-tempat yang buruk, hancur saudara. Jadi ngomong kenapa? Kapan kita saatnya kembali ke tempat itu? Nah ketika kita merasa kuat, kita kembali ke tempat itu. Saya nyatakan seperti itu, kita akan menjadi terang. Nah itu ketika kita sudah merasa layak, Tuhan melayakkan kita, mampukan kita untuk menjadi terang, baru kita menyampaikan firman Tuhan. Nah itu saudara, intimidasi seperti itu. Yang pertama, Saul terima dan kita juga terima untuk mencoba mengabarkan kabar baik, memberitakan firman Tuhan. Nah itu merasa tidak layak. Yang kedua apa saudaraku? Mencoba lari. Kita buka di 1 Samuel 10 ayat 21 tadi saudaraku. Mari kita baca sama-sama saudaraku. Apabila engkau pada hari itu tinggalkan aku, maka engkau akan bertemu dengan orang mati di dekat kubur Rahel di daerah Benyamin di Delta. Mereka akan berkata kepadamu, keledai yang itu telah disembuhkan, dan ayahmu tidak memikirkan keledai itu lagi. Tetapi ia khawatir mengenai kamu, katanya, apakah yang kamu berbuat untuk anakku ini? Samuel 10:21. Sesudah itu disuruhnyalah suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya. Maka didapati kaum keluarga mati. Akhirnya disuruhnyalah kaum keluarga mati tampil ke muka seorang demi seorang. Maka didapati Saul bingkis. Tetapi ketika ia cari, ia tidak ditemukan. Ini saudaraku, Saul mencoba lari dari panggilan Tuhan, mencoba lari dari kehendak Tuhan untuk Saul menjadi pemimpin. Nah saya juga cerita bagaimana saya dulu SMP pernah menjadi ketua kelas saudaraku. Ketua kelas walaupun fisik saya, badan saya kecil saudaraku. Entah kenapa wali kelas saya menyuruh saya untuk jadi ketua kelas. Nah itu saya coba lari, saya coba menghindar, saya coba tidak mau untuk menjadi ketua kelas itu. Saya coba ajukan teman yang lain, seperti Saul tadi, dia bersembunyi, dia coba lari, dia mencoba mengajukan orang-orang lain untuk memimpin bangsa Israel. Nah itu saudara yang bisa kita lihat bagaimana ketika kita dipanggil Tuhan kita coba lari, kita coba menghindar kehendak Tuhan saudaraku. Namun saudaraku ketika Tuhan sudah berkehendak, tidak ada yang bisa menghalanginya saudaraku. Hal apa yang membuat kita menghindari kehendak Tuhan? Nah kita bisa buka di 1 Samuel 9 ayat 15 sampai 17. Kita baca saudaraku 1
Tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel sehari sebelum kedatangan Saul demikian. Besok kira-kira waktu ini akan terseduh kepadamu seorang laki-laki dan Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel, dan dia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang sendiri. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu, karena kejadiannya telah sampai kepadaku. Nah, ini kehendak Tuhan, saudaraku. Kehendak Tuhan untuk Saul yang dinyatakan bahwa Samuel akan mengurapi dia menjadi raja bangsa Israel. Jadi Tuhan sudah berkehendak, saudaraku, jauh-jauh hari untuk Saul. Meskipun dia mencoba lari, meskipun coba menghindari dari kepercayaan Tuhan untuk dia jadi pemimpin, tapi Tuhan tetap sudah kehendak dia, tidak bisa dihalangi, saudaraku. Nah ketika Tuhan sudah memilih, saudaraku, Tuhan sudah juga memastikan kita untuk diperlengkapi. Kita baca, saudaraku, di 1 Samuel 10 ayat 6. Baca, saudaraku. Saul membuat rumahnya ke Gibea, dan bersama-sama dengan dia itu pergi orang-orang gagah perkasa yang artinya telah digerakkan Allah. Nah ini, saudaraku, Tuhan memperlengkapi Saul, diperlengkapi dengan orang-orang gagah perkasa yang artinya telah digerakkan Allah. Ini, saudaraku, ketika kita sudah dipilih Tuhan, Tuhan akan memperlengkapi kita. Ketika Tuhan sudah memilih kita, Tuhan akan membuat kita mampu berbicara, mampu mengungkapkan apa isi firman Tuhan. Ya, walaupun saya jujur juga, sebenarnya untuk berbicara saja takut. Jadi nggak ada harapan palsu untuk Petrus bisa juga berdiri di sini. Amin. Untuk Petrus juga bisa menyampaikan firman Tuhan. Itu kehendak Tuhan, saudaraku, kehendak Allah. Jangan ketawa, Petrus. Allah pasti akan melengkapi. Ingat, saudaraku, ketika Tuhan sudah memilih Allah akan melengkapi orang-orang yang berkasa untuk menyertai kita, memampukan kita berdiri di sini. Walaupun saya agak gemetar ini, saudaraku. Nah ini, saudaraku, Tuhan bisa memakai siapa saja, apa saja untuk memuliakan namanya. Tak terkecuali pada kita. Petrus tadi kan, semangat Petrus ya. Nah, ia akan melayakan kita, memampukan kita untuk bisa mengabarkan kabar baik. Itu, saudaraku, dimana kita masih mengingat juga tentang hari Pentakosta. Roh Kudus tadi terus menyertai kita, memampukan kita, melayakan kita, membuat kita bisa menyampaikan firman Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa dipenuhi Roh Kudus? Kita belajar lagi, saudaraku, bagaimana kita bisa dipenuhi Roh Kudus. Kita flashback, kita bagaimana caranya, yaitu dengan kehidupan yang taat. Taat itu yang bagaimana, saudaraku? Kita buka di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nah inilah, kita baca sama-sama, saudaraku. Tetapi kalau Allah tidak kasih sejahtera, kesabaran, kebenaran, kebaikan, kesetiaan, kelemahan lembut, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentangnya. Nah, ketika kita sudah taat, Roh Kudus menyertai kita, maka buah-buah rohani akan berada di kehidupan kita, saudaraku. Jadi tidak ada hal yang tidak mungkin di kehidupan kita, saudaraku. Ketika Roh Kudus sudah menyertai, kita akan mampu menjadi garam, menjadi terang untuk memberitakan firman Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Hubungan demikian yang bisa saya sampaikan, saudaraku. Itu saja, kiranya kita mampu belajar untuk bisa menjadi selalu, walaupun mencoba lari, tapi dia tetap mengikuti kehendak Tuhan dan dia diperlengkapi Tuhan. Dan kita begitu juga kita, ketika kita sudah dipilih Tuhan, jangan coba lari, saudaraku. Maju terus, biar Tuhan yang melengkapi. Mari kita berdoa. Haleluya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sebagai firman yang sudah kami sampaikan, Tuhan. Dan masih itu masih sempurna, Tuhan, firman atau setiap kata yang kami dengar, Tuhan, memampukan kami, melayani kami untuk menjadi terang, menjadi garam, menceritakan firman Tuhan. Biarlah kami mampukan untuk mengaplikasikan kehidupan kami sehari-hari apa yang sudah kami dengar pada saat pagi ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman. Haleluya. Amin.